Halo, perkenalkan, nama saya Putri Adillah Kamila. Saya Alisha Almas Putriwardani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek digital marketing dengan bisnis Hungry Queen. Topik yang akan kami bahas adalah company background, founder, vision and misi, product, segmentation, targeting and positioning, lalu ada customer persona, customer journey map, dan purpose of using digital marketing, juga terakhir adalah multi-channel of digital marketing. Latar belakang dari pembentukan Hungry Queen adalah pertama melihat kebanyakan orang sibuk yang tidak sempat untuk menikmati cemilan mereka, dan kedua adalah makanan praktis dengan rasa yang standar. Oleh karena itu, kami menemukan solusi untuk membuat makanan instan yang cepat saji, tapi juga dapat di-stok untuk beberapa waktu ke depan, dan makanan instan tetapi memiliki rasa yang enak karena dengan bumbu buatan sendiri. Hungry Queen Teams ada Alisa Almas Putri sebagai Chief of Operation Officer, dan saya, Putri Adila Kamila, sebagai Chief of Marketing Officer, dan Anugrah sebagai Chief of Executive Officer. Selanjutnya adalah produk dari Hungry Queen, yaitu cuanki instant frozen, yang cukup dimasak 5 menit untuk menyajikannya, dan menggunakan bumbu homemade sehingga memiliki rasa yang tidak kalah enak dengan cuanki instan lainnya, dan cukup mengeluarkan harga Rp20.000 untuk dapat menikmati produk Hungry Queen. Segmentasi dari Hungry Queen adalah orang yang tinggal di kota besar dan ekonomi menengah ke atas, lalu geografi yang tinggal di Indonesia, dan orang-orang yang sibuk dan suka menikmati hal yang instan. Untuk targeting adalah orang yang suka kuliner, lalu orang dengan jadwal yang sibuk, dan waktu yang sangat sempit untuk memasak, lalu menyukai cemilan, ekonomi menengah ke atas, tinggal di Bandung dan area sekitarnya, menyukai makanan pedas, dan juga pekerja kantoran. Lalu selanjutnya adalah positioning yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alisa. Ya, positioning di sini adalah kami menawarkan snack atau cemilan yang praktis sehingga bisa dinikmati oleh semua orang. Mau orang yang punya free time, mungkin nyemil saat lagi nonton atau bosen, maupun orang yang punya busy schedule atau jadwal yang padat ya, yang mungkin dikejar-kejar deadline atau saat di kantornya lihatnya singkat, jadi kita bisa dinikmati oleh siapa aja. Nah, selanjutnya ada customer persona. Yang pertama ada Syafira Amalia. Syafira Amalia ini adalah salah satu mahasiswi di salah satu universitas negeri di Bandung, yang latar belakangnya itu adalah mempunyai jadwal kelas yang padat dan seperti mahasiswa dibantu oleh tugas-tugas yang sangat banyak. Nah, Syafira ini punya motivasi, yaitu dia tuh ingin memakan makanan yang enak, tapi dia tuh nggak punya waktu untuk masak, karena itu tadi ya, dia nggak punya waktu yang panjang. Nah, goals-nya dia juga ingin instant foods yang affordable atau yang masih terjangkau, karena mungkin masih mahasiswi, jadi mencari yang affordable aja. Nah, kedua goals-nya ada dia itu mencari makanan instan yang tetap handmade gitu ya, sausnya atau resepnya lebih handmade. Dan frustrations-nya Syafira Amalia ini adalah dia tuh takut kalau misalkan makanannya itu tidak matching dengan testimoni yang ada, dengan testimoni yang kita tampilkan. Nah, dia juga yang kedua takut kalau misalkan biaya ongkirnya tuh mahal, mungkin jualannya di mana gitu kan, di luar pulau, jadi ongkirnya lebih mahal. Nah, yang kedua ini ada Tata. Tata ini adalah salah satu karyawan di bank yang mungkin kalau di bank itu waktu istirahatnya pendek. Dan juga kalau misalkan lagi work from home, dia juga Zoom meeting terus gitu ya. Nah, jadi dia motivationsnya ini lebih kayak
mencari makanan yang bisa dikonsumsi di mana aja dan tidak membutuhkan waktu yang lama gitu. Kalau misalkan harga mungkin tidak terlalu karena dia juga sudah bekerja ya. Nah, kalau misalkan frustration-nya Ibu Tata ini ada ditakut harga makanan ini tidak sesuai dengan uang yang dia keluarkan begitu. Nah, favorit brandnya tadi ada lupa. Favorit brandnya Shafira Amalia ini McD dan Bu Tata ini Lokasaji. Seperti itu. Nah, sekarang ada customer journey-nya. Gimana sih Shafira ini bisa beli dan afternya beli ke kita. Nah, Shafira ini background-nya seperti yang saya tadi udah jelaskan. Kalau misalkan Shafira ini adalah mahasiswi dan mempunyai jadwal yang padat dan juga dikejar oleh deadline. Nah, yang pertama ini ada activities dan awareness-nya Shafira dulu nih. Shafira awalnya itu dia mencari dulu makanan pedas yang enak di Bandung tuh apa aja sih. Terus udah gitu ada itu di word of mouth. Jadi Shafira itu mendengar dari orang kalau oh Hungry Queen enak nih congkinya. Nah terus ada considerationnya itu Shafira ngelihat informasi cemilannya dan variannya apa aja nih di Instagram. Nah juga lalu di Instagram dan setelah itu Shafira melakukan pembelian di WhatsApp, lalu memberi saran di WhatsApp juga. Nah saat melakukan research di Instagram gitu ya, Shafira menemukan bahwa account Hungry Queen ini masih sepi nih kontennya, jadi dia masih kayak bertanya-tanya nih apa aku harus beli apa enggak. Tapi karena dia dengar dari temennya, akhirnya dibeli. Nah, setelah itu Shafira juga memberi saran ke kita kalau misalkan variannya harus ditambah lagi. Gitu. Nah, terus yang kedua ada Tata's Journey Map. Seperti yang saya jelaskan tadi, Tata juga itu berlatar belakang sebagai karyawan bank yang punya schedule yang padat tapi menyukai kuliner juga. Nah, aktivitasnya awareness-nya ini Tata mencari juga cemilan instan yang ada di daerah Bandung dan mengetahui Hungry Queen dari temannya. Terus consideration-nya itu Tata minta kalau misalkan mau cash on delivery nih, mau ketemuan aja gitu di WhatsApp. Lalu Tata membeli cuanki di WhatsApp juga. Nah, yang terakhir Tata itu memberi saran bahwa cuankinya lebih dibanyakin lagi porsinya. Nah, possible solution-nya apa? Possible solution-nya itu Hungry Queen nantinya mungkin ke depannya akan menambahkan varian porsi yang lebih besar. Nah, alasan mengapa Hungry Queen itu memutuskan untuk menggunakan digital marketing. Yang pertama, jangkauannya itu sangat luas ya, karena di zaman sekarang ini pasti kita mengandalkan yang online-online. Jadi jangkauannya itu sangat luas dan bisa menjangkau luar kota, bahkan luar negeri juga. Nah, yang kedua, tools yang bisa kita gunain atau alat yang bisa kita gunain, itu sekarang banyak banget. Kayak kita bisa buat website, di Instagram, TikTok yang paling gampang, Twitter, dan bisa lain hal. Terus yang ketiga, low budget. Untuk melakukan digital marketing ini kita nggak perlu ngeluarin budget yang banyak banget karena kita bisa dari berbagai platform, mungkin iklan, mungkin IG Ads, dan lain-lain. Nah, terus yang keempat, kita mudah berinteraksi dengan calon konsumen kita untuk membagikan konten-konten yang berisikan tentang interest dari produk kita itu sendiri. Untuk channel digital marketingnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Oke. Ya, jadi untuk marketing via online-nya itu bisa dilakuin lewat Instagram Feeds, ya, Instagram Story juga bisa, Instagram Reels juga bahkan bisa. Karena Reels ini adalah fitur baru dari Instagram yang mungkin ini kurang lebih sama kayak TikTok lah. Cuman karena memang
apa namanya, Instagram ini ya berubah-ubah lah gitu ya. Dan selanjutnya ada website juga ya, kita bisa marketingin, bisa pasarin juga lewat website atau bahkan lewat TikTok-nya sekalian. Jadi kalau misalkan sekarang mungkin media sosial yang lagi benar-benar booming banget itu kan Instagram dan TikTok. Ya, jadi memang ya mudah-mudahan marketing dari Instagram dan TikTok ini bisa berjalan lancar gitu ya. Dan yang apa namanya, yang keenam ini ada Tokopedia. Jadi kita juga bisa jual lewat langsung ke e-commerce di Tokopedia, dan macam-macam caranya, bisa mungkin ada marketing organik atau mungkin marketing berbayar. Oke, paling hanya itu yang bisa kami presentasikan, dan hanya itu juga yang bisa kami persembahkan tentang digital marketing ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari saya, Nugra Sultan Farel.